Papa, mama, dan adik-adik masih ingat nggak misi layar tancap yang sedang kita kerjakan untuk memberkati anak-anak di desa-desa? Nah, sampai hari ini sudah ada 175 lokasi yang mengadakan layar tancap. Dan banyak sekali anak-anak yang sudah diberkati loh. Nah, itu berarti di bulan Desember ini masih ada 75 daerah lagi yang sedang kita perjuangkan. Daerah-daerah yang menantikan kehadiran Superbook di desa mereka. Mereka rindu bisa belajar firman Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Sama seperti adik-adik. Dan sekarang yuk papa, mama, dan adik-adik semua, sebelum tahun ini berakhir, kita sama-sama tuntaskan misi besar ini. Memberkati 10.000 anak di 250 desa. Kalau papa, mama, dan adik-adik mau mengambil bagian dan mendukung, kalian bisa langsung klik link berikut ini. Setiap dukungan kalian membawa dampak yang besar dan Tuhan bisa pakai untuk menjangkau lebih banyak anak lagi di Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Ini lucu banget. Ini bisa dihias nggak sih Kak? Tapi kegedean ya. Kita harus cari yang kecil-kecil. Nggak ada yang kecil. Ini lucu banget. Aduh, karena ini kan kita udah bikin bagus-bagus nih ya. Iya. Tapi tuh aku lagi pusing banget tahu kalau mikirin Natal ini. Pusing banget kalau inget Natal tuh jadi inget Kak Daniel. Hah? Kok ya Natal inget Kak Daniel? Kenapa? Ada apa dengan Kak Daniel? Kak Rena dan adik-adik tahu kan, Kak Daniel itu otaknya selalu berjalan. Dia otaknya tuh nggak bisa diem ya. Nah dia tuh selalu kasih ide. Bagus sih idenya ya. Tapi tuh ribet banget. Coba nih ya bayangin ya Kak Rena sama adik-adik. Oke. Jadi dia tuh bilang gini, ih gimana kalau kita bikin drama Natal tapi bikin efek lampunya dari drone? Hah? Pakai drone? Drone di dalam studio gitu kan ada? Ih, sebenarnya keren sih idenya tuh suatu ide yang cemerlang. Tapi kan susah ya. Nah itu, ini baru benar pemikirannya itu susah. Tapi itu ya emang sih ya idenya bagus. Tapi kan ya gak bisa berkata-kata gitu rasanya. Iya sih kan Anda, kadang kita juga susah ya kalau kita tuh bisa tetap sabar dan kita bisa tetap mengasihi orang yang bikin kita tuh repot kayak Kak Daniel gitu. Nah ini 100% ya. Nah kalau adik-adik kalian pernah juga nggak sih ngalamin yang kayak Kananda alamin, punya temen yang idenya tuh brilian ya, tapi tuh susah banget untuk diikutin dan dilakukan. Kalau pernah, coba kalian tulis di komentar. Aku juga Kak punya teman yang susah kayak Kak Daniel. Pusing pasti kalian ya. Ah udahlah lupakan itu si Kak Daniel itu. Gimana kalau kita mulai ya Superbook Kids Club kita hari ini? Gimana Karina? Ayo siap banget dong Kananda. Oke siap ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Superbook Kids Club bareng Kananda Dan Karina. Wah, Kananda dan adik-adik udah nggak kerasa banget ya. Kalau sekarang kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Desember, bulan yang spesial banget buat adik-adik Superbook. Bener nggak adik-adik? Ayo coba adik-adik jawab lagi. Biasanya di bulan Desember kita ini memperingati apa? Memperingati ulang tahun aku. Enggak dong. Emang kamu Desember? Nah betul banget. Kita memperingati Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, kira-kira adik-adik Superbook dan papa mama di rumah udah siapin Natal tahun ini udah ngapain aja nih? Ada yang udah bukan buat ya, udah menghias pohon Natal.
Natal. Atau ada yang udah mulai latihan drama atau kur atau nyanyi buat di Natal gereja? Udah sibuk. Ayo ya? tulis di kolom komentar kalian udah persiapkan apa buat Natal tahun ini. Udah ada yang latihan Kananda. Ih, seru banget ya. Nah, Kananda, Ya. ngomongin soal Natal, Superbook itu juga udah siapin acara yang gak kalah seru dan spesial juga loh. Bener banget, karena minggu depan kita akan ketemu di acara yang super spesial, yaitu Superbook Holiday Experience Special Christmas. Betul banget, adik-adik kalian harus catat tanggalnya di hari Sabtu depan tanggal 13 Desember 2025. Tempatnya itu di Grand Indonesia. Nanti bakal ada gizmo, bakal ada game seru, terus bisa dapat hadiah Natal. Dan juga yang paling kerennya itu kita akan menonton 2 animasi Superbook yang pastinya seru banget, senget. Wow, WOW. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena tiketnya terbatas banget. Wow, jadi sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Yeay. Wah, seru banget. Oke, Kananda sebelum kita lanjut, seperti biasa kita kasih adik-adik Superbook untuk absen. Absen nama mereka di kolom komentar, oke? Alright, ada siapa nih? Ayo. Oke, ada siapa? Oh, udah ada Clarissa Ceria. Wah, namanya sangat ceria ya. ceria. Dia dari Semarang. Ada juga yang dari Sumbawa, Shalom Edija dan Yo. Halo. Kalian kompak sekali, semangat mengikuti Superbook. Terus ada dari Kupang. Halo Afil. Wah, banyak sekali nih teman-teman dari NTT hari ini. Senang banget bisa lihat kalian nonton bareng. Halo. Ada Gaiska kelas 5 katanya dari Wah. Jaksel. Terima kasih selalu mengikuti dan semangat setiap minggunya. Yeay, terus ada Gilbert dari Kendari. Wah, terima kasih udah nonton Superbook terus. Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Ada Charles dari Gresik. Halo Charles dari Gresik. Namanya seperti bapak produser kita, tapi bukan dari Gresik kalau produser kita. Itu Charles. Charles, beda ya. Ada Viera dari Samarinda. Wah, halo Viera. Makasih ya udah join. Kamu manis sekali sepenuhnya. Nah, buat adik-adik lain yang belum menulis absennya, cepat kalian tulis nama kalian di kolom komentar. Betul sekali. Nah, Karena Iya. ke bulan ini kita itu akan ngomongin tentang KASIH. 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 Betul. Nah, kadang tuh ya susah nggak sih untuk mengasihi orang yang bikin kita kesel. Apalagi nih ya, kalau dia batu banget kepalanya itu keras banget kepalanya seperti Kak Daniel. Contohnya Kak Daniel ya. Iya sih Kak, dipikir-pikir tuh kadang kalau kita menghadapi seseorang yang seperti itu kita langsung tapi kan padahal Tuhan Yesus tuh maunya kita tetap punya hati yang mau mengerti dan mengampuni. Nah, benar. Minggu ini kita akan belajar dari anak-anak Superbook yang juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka itu mau ikut lomba Natal, tapi mereka berantem gara-gara idenya tuh nggak mau disatuin gitu loh. Wah, kayaknya bakal seru banget nih. Ya udah kita tonton kisah sahabat Superbook berikut ini. Kaleb, Woi, tolong bantuin aku dong potongin ini. Keras banget. pakai ini, bukan pakai gunting. Kaleb, Grace, kalian masih di sini kan? Bantuin dong. Pohon Natalku! Joshua, pohon Natalku. Kamu bantuin dulu kali. Bantuin. Kamu bantuin dulu kali. Yosua-nya.
Kasian tahu dia jatuh. Lagian kan dia juga nggak tahu. Kamu nggak apa-apa kan Joshua? Nggak apa-apa kok. Kayak bantuin malah diem aja. Maaf ya, Grace. Ayo bantuin aku. Emang kamu nggak ngeliat? Lagian kenapa sih kamu jalannya cepet-cepet banget? Kayak pengen lomba aja. Nah, itu dia. Tadi waktu aku cari jus ke warung mama, aku lihat-lihat IG. Nah, terus aku lihat ini. Mana lihat-lihat? Wah, gereja kita lagi ngadain lomba karya Natal. Nanti yang juara 1 sampai juara 3 akan dipajang di Natal umum. Wah, kita harus ikutan tuh. Selain dipajang, ada hadiah lain nggak? Uang 1 juta. Wah, ayo. Tapi ada masalah besar. Apa? Soalnya waktu kita cuma 1 minggu. Berarti sekarang kita harus mikirin mau buat apa. Tadi temanya apa, Jess? Kasih. Balon terbang hati. Supaya kita menyebarkan kasih dari langit. Aduh, ribet banget. Gimana coba nerbanginnya? Iya juga ya. Ya udah, mau buat apa? Gimana kalau kita buat pohon hati? Nanti kita suruh orang-orang buat tulis di situ. Nah, bagus juga tuh. Tapi kan balon terbang aku juga bisa digituin. Iya sih, punya Grace juga bagus. Jadi kamu mau pilih siapa, Joshua? Gimana kalau kita buat masing-masing aja? Antar karya yang paling bagus kita kirim. Ide bagus tuh. Ya udah deh, besok kita ketemu di sini lagi ya. Bawa alat masing-masing. Oke. Udah belum, Grace? Ini dikit lagi. Bantuin ya, Grace. Aku udah mau selesai. Aku bantuin aja ya, Kaleb. Oh bisa, aku bisa. Itu artinya aku bantuin aja. Emang kamu bisa? Bisa kok. Sini. Kamu buat lagi nih. Kita udah selesai, Joshua. Grace, kamu udah selesai belum? Ini dikit lagi. Yaudah ya, Kaleb. Makan dulu. Kayaknya si Grace masih lama tuh. Ayo. Lama banget sih, Grace. Grace, udah belum? Lama Dikit banget lagi, sih. dikit lagi. Nah, udah selesai nih. Sekarang kalian tunjukin siapa karyanya yang paling bagus. Ini aku punya kertas. Jadi nanti kita tulis di sini ya, siapa karyanya yang bakal dikirim. Ini buat Kaleb. Masih, Grace. Sekarang taruh di meja. Oke. Kertas pertama. Kertas kedua. Kaleb. Yeay! Kertas yang terakhir. Ini penentuan. Kok kosong sih? Siapa yang gak ngisi? Kok kamu gak nulis, Jos?
Aku takut. Soalnya karya kalian pada bagus-bagus semua. Jadi aku nggak bisa milih. Pilih aku aja, Jos. Ih, apaan sih, Grace? Pilih aku aja, Joshua. Apaan sih? Karya kamu biasa kayak gitu? Balon terbang kamu juga nggak bisa terbang kan? Apaan sih? Pasti bisa lah. Ya, ini aku nih yang paling bisa. Gak bisa, ini aku paling keren. Cuman pakai balon ini dong. Enggak. Ini Halo? pokoknya nanti bisa terbang. Kakak lagi di mana? Ini, si Grace sama si Caleb lagi berantem tuh. Oke, Kak. Itu Kak, mereka lagi bertengkar. Jadi awalnya kita mau ikut lomba karya Natal yang di IG itu loh Kak. Tapi mereka malah jadi bertengkar Kak. Loh, padahal kan ini bagus banget dua-duanya. Tapi punya aku yang paling bagus. Punya aku yang paling bagus. Udah, tenang. Kalian kebingungan ya? Karena waktu ngumpulnya udah makin mepet. Jadi kalian nggak tahu harus ngasih karya apa. Sini kakak bantu ya. Coba kalian tenangin dulu hati sama pikirannya. Coba tarik napas dulu, terus buang napas. Udah tenang? Udah, Kak. Bagus. Sekarang tema lombanya apa? Kasih. Nah, kakak mau tanya, kalau kalian lagi marah, terus teman kalian malah datang dan dengerin kalian, menurut kalian dia sayang nggak sama kalian? Nah, itu namanya kasih. Sama kayak kalian memikirkan perasaan orang lain, atau kalian itu mau mendengarkan pendapat teman kalian, dan kalian mau ada kedamaian di persahabatan kalian, itu semua kasih. Gitu juga pas kalian ngerjain karya ini, project ini. Nah, dari proses kalian mikir, terus apalagi dari proses kalian pembuatan, terus dari saat kalian menerima hasil, semuanya harus dipenuhi dengan kasih. Terus gimana caranya Kak? Supaya semua yang kita lakukan itu penuh dengan kasih. Nah, hati kita harus penuh kasih dulu. Maksudnya, Kak, hati kita gelas. Iya, mirip. Jadi saat gelasnya itu isinya hal buruk, maka yang dituanginnya itu buruk juga. Tapi saat gelas itu isinya hal baik, kayak kamu mau ngasih orang lain, kamu mau memaafkan orang lain, terus kamu mau sabar dengan orang lain, semua hal baik itu juga akan kamu tuangkan atau akan terjadi kepada orang lain juga lewat diri kita, lewat diri Caleb, lewat diri Joshua, lewat diri Grace. Ya. Maafin aku ya Caleb, Joshua. Aku suka marah-marah sama kalian. Maafin aku ya, teman-teman. Aku suka nggak ngedengerin omongan kalian. Maafin aku juga ya. Kemarin aku udah rusakin karya kalian. Tapi kita jadi teman lagi kan? Iya. Jadi kita mau buat karya apa nih buat lomba nanti? Gimana kalau besok kalian ikut kakak ke Bandung? Kita mau ngapain Kak? Rahasia. Besok kalian datang ke sini jam 6 pagi, kita bakal ketemu di sini lagi ya. Kita mau kemana sih Kak? Kita mau ke... Udah besok aja ya. Jangan lupa ke sini jam 6 pagi ya. Bye-bye. Oke, Kak. Oke Kak. Yeay. Wah, Kananda, keren banget ya kisahnya. Akhirnya mereka bisa berbaikan dan bekerja sama lagi. Yeay, bener banget. Karena mereka itu sadar kalau kasih itu bukan soal siapa yang paling bener, tapi tentang mau memahami satu sama lain. Keren banget. Nah adik-adik, kasih kayak gitu juga yang akan kita lihat di kisah Alkitab hari ini. Yeay. Ada seseorang yang tetap disakiti, tetapi dia tetap memilih untuk mengasihi. What?
keren banget. Siapa yo? Coba adik-adik pasti bisa tebak, ini tuh udah sangat sering ya kita Iya, lihat. iya. Siapa? Ada 2 orang. Betul, Daud dan Raja Saul. Ya sudah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung kita tonton kisahnya bareng-bareng. Siapin hati kalian ya adik-adik. Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan 2 orang yang tahu mengenai akibat kemarahan jika kalian memilih untuk melampiaskannya. Sepertinya kita sudah mendarat di perkemahan tentara. Gizmo, coba lakukan pemindaian waktu dan lokasi geografis di mana perisai ini digunakan. Itu semua tidak perlu dilakukan. Aku mengenal ketapel ini. Chris, apakah ini ketapel milik Daud? Senjata yang ia pakai saat mengalahkan Goliat? Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Chris, ketapel ini bisa saja milik siapapun. Siapa saja yang juga memiliki harpa seperti Daud. Ya, yang benar saja. Dan aku baru saja menemukan Daud. Di mana? Yang aku lihat hanya sekumpulan tentara. Dan Daud, Dan Daud adalah salah satunya. Prajurit Israel, kita telah mengalahkan musuh kita. Dan engkau khususnya Daud telah melayani aku dengan baik. Kau adalah seorang pemimpin hebat. lihat, itu Raja Saul. Dia kelihatan lebih tua ya. Mari kita kembali ke Gibeah. Hei, Gibeah itu seru juga. Kau dengar yang mereka nyanyikan? Iya Tuan, Buka telingamu. Mereka memuji Daud dengan puluhan ribu dan aku hanya ribuan. Dan setelah ini mereka akan menjadikannya raja. Rajaku. Tuan, lebih baik Anda kembali di kesempatan lain. Suasana hati Raja sedang kurang baik. Kalau begitu, ambilkan kinorku. Permainanku selalu bisa menenangkan hatinya. Tinggalkan kami. Daud, Ada apa? Ada yang mengejarmu? Raja, sang raja. Tetapi kan dia temanmu. dan aku pikir dia mengasihiku. Daud, Daud, kau di mana? Mikal, aku di sini. Daud, kamu tidak apa-apa? Ayahmu melemparkan tombaknya ke arahku. Apa? Itu mengerikan. Kenapa Raja Saul melakukan itu? Daud, Ada berita apa?
Hamba datang membawa perintah raja. Anda diminta memimpin ribuan prajurit untuk berperang. Aku akan melakukan perintahnya. Tetapi Daud, Saul baru melempar tombak ke arah Anda. Mengapa Anda melakukan yang ia inginkan? Karena dia adalah rajaku. Kita akan dibawa kemana sekarang? Untuk saat ini kita tidak perlu ikut berperang. Gis, Superbook membawa kita kemana? Sepertinya kita melewati beberapa bulan ke depan, dan kita sekarang kurang lebih 80 km dari lokasi sebelumnya. Sepertinya ada tanda-tanda kehidupan di dekat sini. Ada ribuan. Wah, jangan-jangan itu tentara Daud. Bukan, itu tentara Raja Saul. Apa maksud Anda? Adalah pemimpin tentara Raja Saul. Kalian bertiga kemana saja? Maafkan kami tidak bisa bersama Anda saat Raja Saul menyuruh Anda berperang. Tetapi pasti Anda menang telak kan, Daud? Iya, aku bertahan hidup dari perang itu. Aku melakukan apa yang diinginkan. Tentara Filistin terus berdatangan melawan Israel. Dan setiap kali aku melawan mereka, aku menang. Tetapi saat Saul sadar bahwa Tuhan besertaku, dan betapa putrinya Mikal mencintai aku, Saul menjadi semakin ketakutan. 2 kali lebih dia berusaha membunuhku, bahkan di rumahku sendiri. Akhirnya aku dan pengikutku harus pergi. Namun, Saul tidak pernah menyerah. Daud, Raja Saul tiba untuk bergabung dengan tentaranya. Daud, Anda harus pergi sebelum dia... Tidak. Sudah cukup aku melarikan diri. Daud, inilah hari yang diberikan Tuhan untuk Anda. Dan aku akan menyerahkan musuhmu ke tanganmu untuk melakukan apa yang kau inginkan. Ya, seperti yang kuinginkan. Bawa para prajurit masuk sejauh mungkin ke dalam gua. Apa yang akan Daud lakukan? Apa yang seharusnya ia lakukan sejak dulu? Membalas Saul. Ya, biar tahu rasa dia. Pasti Saul akan kalah telak. Saul tidak tahu ini akan terjadi. Ada orangkah di sini? Tuanku Raja. Daud? Kenapa Tuanku percaya perkataan orang yang berkata, aku ingin menyerang Tuanku? Hari ini juga Tuanku bisa melihat sendiri bahwa itu tidak benar. Karena Tuhan memberikan Tuanku kepadaku di dalam gua itu. Beberapa pengikutku memintaku untuk membunuh Tuanku, tapi tidak kulakukan. Karena aku tidak akan menyerang Raja. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihat apa yang kupegang ini. Ini adalah ujung jubah Tuanku. Aku memotongnya, tapi aku tidak membunuh Tuanku. Ini membuktikan kalau aku tidak bermaksud membunuh Tuanku. Dan aku tidak berdosa terhadap Tuanku, walaupun Tuanku berusaha membunuhku. Tuhan adalah hakim di antara kita. Tuhan mungkin akan menghukum Tuanku karena perbuatan Tuanku kepadaku. Tapi tidak sekalipun aku akan membunuh Tuanku. Kau adalah orang yang lebih baik dari aku, karena kau membalas kejahatanku dengan kebaikan. Ya. Kau memang sangat baik kepadaku hari ini. Padahal Tuhan memberikanmu kesempatan untuk membunuhku. Tapi tidak kau lakukan.
Dan aku tahu benar bahwa sungguh kau akan menjadi raja. Dan kerajaan Israel akan berdiri teguh di bawah kuasamu. Berjanjilah kepadaku demi Tuhan, kau tidak akan membunuh keluargaku dan garis keturunanku. Aku berjanji. Waktu berlalu, dan suatu hari, setelah peperangan besar, seseorang keluar dari perkemahan Saul dengan berita buruk. Saul meninggal. Tuhan menyuruh Daud pergi ke Hebron. Di sana, rakyat Yehuda berjumpa dengannya dan meminyaki kepala Daud untuk menunjukkan bahwa ia adalah raja mereka yang baru. Wah, Kak Rena, tahu nggak sih setiap nonton kisah Daud sama Saul ini, aku tuh selalu terharu. Kok bisa Kak Nanda? Kenapa emangnya sampai terharu begitu? Jadi ya Kak Rena, kalau aku lihat kisah ini tuh Daud punya kesempatan banget untuk balas dendam sama Raja Saul. Tapi dia itu memilih untuk mengampuni. Iya juga ya Kak. Kisah ini tuh luar biasa banget. Padahal Saul tuh jahat banget. Dia tuh ngejar-ngejar Daud, terus dia menyakiti Daud. Tapi Daud tetap punya hati yang lembut. Betul banget. Sepertinya sih ya, karena Daud tuh tahu Tuhanlah yang menjadi hakim buat dia. Bukan dia yang harus membalas dendam, tapi Tuhan yang akan membela dia. Jadi Daud cuma perlu terus mengasihi Saul aja deh. Nah adik-adik, kalau kalian jadi Daud, terus ada orang yang nyakitin kalian, misalnya nih, teman yang suka ngomong jahat sama kalian atau suka ngebully kalian. Atau ada adik atau kakak kalian yang suka jahil di rumah. Kalian akan bales atau kalian mau belajar untuk tetap mengasihi dan berbuat baik? Kadang nggak mudah ya Kak Nanda ya dan adik-adik. Tapi kalau kita punya hati yang lembut seperti Daud tadi, kita bisa belajar untuk menahan diri, sabar dan percaya sama Tuhan. Ya, adik-adik kalian belajar apa dari kisah yang kita tonton hari ini? Ayo, coba dong kalian tulis apa yang kalian dapat di kolom komentar supaya kita bisa bacain apa yang sudah kalian pelajari. Karena sekarang gimana kalau kita share apa yang kita pelajari dari kisah Daud dan Saul yang tadi kita tonton? Menarik, aku tidak takut. Ayo. Tapi ngomong-ngomong adik-adik di rumah masih nonton gak nih? Masih ya tuh ya. Masih ya. Kalau kalian suka banget nonton kisah Superbook kayak tadi, kalian tuh harus jangan ketinggalan episode-episode berikutnya. Betul banget, caranya gampang banget loh. Langkah pertama, kalian lihat tuh ada tombol warna merah di bawah video ini. Udah ketemu? Ada tuh. Nah, kalau kalian udah lihat tuh tombol merah, langkah kedua, kalian klik tombol itu sampai berubah jadi abu-abu. Itu artinya kalian sudah subscribe. Ayo kita tunggu kalian subscribe. Udah. Sekarang langkah ketiga yaitu tuh ada lonceng kecil di sebelahnya. Terus kalian klik deh. Itu biar kalau ada episode baru, kalian langsung muncul notifikasi di HP papa mama kalian supaya gak ketinggalan video barunya. Betul. Sekarang kita mulai deh ya. Apa yang kita pelajari. Kak Nanda mau share tentang, ini deh. Kalau kasih sejati itu nggak menunggu orang lain untuk meminta maaf duluan. Kasih sejati itu dimulai dari hati kita sendiri. Nih tadi kita lihat Daud juga tuh langsung mengampuni Saul walaupun Saul belum minta maaf sama Daud.
Keren betul, kan? Betul, keren banget sih. Nah, kalian tahu nggak? Karena waktu kita mengampuni, kita juga sedang membiarkan kasih Tuhan mengalir dari hati kita terus ke orang lain deh. Wow, keren banget Kananda apa yang Kananda dapatkan. Nah, kalau Karena itu belajar supaya kita itu bisa tetap baik walaupun kita disakiti sama orang lain. Nah, coba adik-adik kita lihat deh dari cerita tadi. Waktu Saul itu sadar kalau Daud itu nggak pernah berniat untuk menyakiti Saul. Saul itu malah menangis dan dia bilang, "Engkau lebih benar dari aku." Itu artinya kasih itu bisa menyentuh hati orang yang paling keras sekalipun. Nah, waktu kita tetap berbuat baik walaupun kita udah disakiti, itu tuh orang lain bisa lihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Dan siapa tahu mereka juga bisa berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, bagus. Aku punya satu lagi nih, Karina dan adik-adik. Apa itu Kananda? Nih, yang terakhir Kananda tuh belajar kalau kasih bisa dimulai dari hal yang kecil. Mungkin adik-adik mikir nih ya, Kak, aku kan masih anak-anak, apa bisa aku nunjukin kasih kayak Daud? Of course, bisa banget ya adik-adik. Mulai dari hal kecil aja, misalnya nih bantuin papa mama beres-beres rumah, sapu-sapu, atau bantuin adik, temenin adik, atau ada teman kalian yang lagi sedih, kalian bisa dengerin ceritanya, atau kalian bisa puk-puk, jangan sedih lagi ya. Nah, itu semuanya kasih dari hati. Iya, betul banget. Dan waktu kamu kasih dari hati, Tuhan itu tersenyum melihat perlakuan kamu. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Kananda tadi itu yang menjadi super kebenaran kita hari ini. Yaudah yuk kita praktekin super kebenaran kita bersama-sama. Alright. Super kebenarannya itu adalah kasih sejati. Kasih sejati dimulai dari hati. Yang mau mengampuni. Gitu ya. Oke. Sekali lagi ya. Coba ajak papa, mama, adik, kakak semua yang ada di rumah kamu, kita ucapin bersama-sama. Alright. Siap ya semuanya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Kasih sejati dimulai dari hati yang mau mengampuni. Oke, sekarang kita waktunya membuka super ayat kita hari ini. Siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Aku. Oke. Yang sudah Alkitabnya diangkat, lalu ditaruh di tangan dan dibuka. Kita buka dari 1 Samuel 24 ayat 12. Sudah ketemu? Sudah. Alright. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, dan Tuhan kiranya membalas engkau karena aku, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Coba sekali lagi ya, suaranya yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Samuel 24 ayat 12. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, dan Tuhan kiranya membalas engkau karena aku, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Wah, ayat ini keren banget Kananda. Daud bilang tanganku tidak akan memukul engkau. Itu artinya Daud itu memilih kasih, bukan memilih balas dendam. Betul. Jadi kalau ada orang yang bikin kita marah, kesal, emosi, ingat ya, kasih sejati itu bukan membalas. Betul, tapi mengampuni. Ya, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian pikirin satu hal ini. Siapa yang pernah bikin kamu kesel? Coba deh dari seminggu terakhir ini. Siapa yang membuat kalian tuh kesel? Mungkin ada teman-teman di sekolah kalian. Atau saudara kalian, kakak atau adik. Atau papa mama kalian. Atau
orang-orang di sekitar yang mungkin kalian gak kenal. Nah, hari ini Tuhan mau kita berani untuk mengampuni mereka dari hati kita. Dan bukan cuma itu, kita juga bisa tunjukin kasih dari hati lewat tindakan yang nyata loh. Betul banget. Adik-adik masih ingat nggak soal layar tancap kemarin? Tahu nggak sih kalau sekarang udah ada 175 lokasi yang kedatangan Superbook. Wow, banyak banget. Dan kalian harus tahu ada banyak banget anak-anak yang diberkati lewat layar tancap ini. Nah, berarti bulan Desember ini masih ada 75 daerah lagi yang sedang menantikan kehadiran Superbook di desa mereka. Mereka itu berharap bisa mengalami hal yang sama untuk belajar firman Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Jadi adik-adik Superbook, kalian mau nggak mengambil bagian dalam layar tancap Superbook ini? Kalau kalian mau, kalian bisa scan QR code yang ada di layar kalian. Setiap dukungan kalian punya dampak yang besar dan Tuhan bisa memakainya untuk menjangkau lebih banyak anak lagi di Indonesia. Nah, sekarang kalau adik-adik hari ini sudah belajar dan kalian mau berubah jadi orang yang mengasihi dari hati, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan ikuti karena berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Untuk berkat-Mu. Kami bisa belajar. Kami bisa belajar dari Daud dan Saul. Dari Daud dan Saul. Untuk bisa mengasihi. Dari hati. Dari hati. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk bisa mengasihi semua orang yang mungkin menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, karena aku jadi pengen belajar kasih dari hati juga deh. Wah, keren. Itu baru anak Superbook yang sejati. Jadi kita gimana nih? Tetap sebel atau enggak ya sama Kak Daniel yang banyak ide itu? Atau kita dukung aja ide-ide anehnya itu? Ya walaupun Kak Daniel suka merepotkan dengan ide-idenya yang susah itu. Iya, dia selalu merepotkan sih memang. Ya kita dukung aja lah Kak. Kita mendukung idenya dengan kasih. Siapa tahu itu bisa kalau kita gabungin set itu akan menjadi ide yang cemerlang. Aku harus meminta kekuatan dari Tuhan supaya aku bisa menerima ide-ide dia. Ya udah deh kalau gitu aku nggak akan marah-marah lagi. Aku mau serahin aja sama Tuhan biar Tuhan yang membalas Kak Daniel. Oh bukan ya. Jangan dong. Sabar. Kita bisa menyelesaikan semua tugas Natal ini dengan baik. Betul. Oh ya adik-adik yang udah dapet tiket untuk ke Superbook Holiday Experience Special Christmas minggu depan siapa? Banyak banget yang udah dapet. Kalau gitu sampai ketemu di Superbook Holiday Experience Special Christmas. Dadah! Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekedar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel. Perkenalkan nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa.
Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya kalau main sama anak kecil di rumah gitu, enggak pernah keluar gitu, enggak. Apa nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dinano teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau dianu diem aja ya, enggak usah bales apa, enggak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya. Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Pasti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni. Kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan sanggar belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.